إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang kurban, pernah tidak kita bertanya-tanya terkait kisah penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam oleh orang tuanya Nabi Ibrahim alaihissalam? Dalam kisahnya, dan disebutkan juga dalam Al-Quran, dalam surat As-Saffat, kisahnya dimulai dari ayat yang ke-95 sampai ayat yang ke-107. Di situ disebutkan wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Ternyata Nabi Ismail alaihissalam tidak jadi disembelih oleh Nabi Ibrahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggantikannya dengan seekor domba, sesembelihan yang sangat besar. Konon domba tersebut Allah turunkan dari surga. Nah, muncul pertanyaan, kalau memang itu terjadi, tentunya pasti ada bukti sejarah. Paling tidak, misalkan bagian dari domba tersebut, tanduknya, kukunya, kemana perginya? Inilah yang akan kita jawab melalui kisah yang akan kita sampaikan. Nah, sebelum menjawab misteri tersebut, teman-teman, kita simak kisah lengkap yang disebutkan oleh Al-Quran, ya, sumber yang paling otentik tentang kisah ini. Dalam surat As-Saffat, ya, dari ayat yang ke-95 sampai ayat yang ke-107, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau masih muda, beliau berada di negeri Babil di Irak. Penduduknya menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, menyembah berhala, menyembah patung. Ya, rajanya juga demikian, seorang musyrik yang zalim. Ibrahim alaihissalam disebutkan mengatakan, qala ata'budu ma tanhitun. Ibrahim berkata, kenapa kalian menyembah sesuatu yang kalian pahat sendiri? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Sementara Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan kalian dan yang menciptakan apa yang kalian buat. Patung tersebut yang kalian sembah, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kayunya, batunya. Bahkan Allah yang menciptakan kalian. Kenapa kalian menyembah kepada makhluk, bukan kepada Al-Khaliq, sang pencipta? Ajakan tauhid ini ditentang keras oleh mereka. Sampai pada akhirnya mereka menangkap Ibrahim alaihissalam. Kemudian mereka mengatakan, qalu bnu lahu bunyana fa'alquhu fil jahim. Bangunkan untuk Ibrahim itu sebuah bangunan besar, tempat pembakaran. Kemudian lemparkan Ibrahim tersebut ke dalam api yang berkobar-kobar. Fa'aradu bihi kaida faja'alnahumul asfalin. Mereka menginginkan tipu daya untuk mencelakai Ibrahim, namun Allah Subhanahu wa taala membalas tipu daya mereka. Justru merekalah yang terhina. Disebutkan dalam riwayat betapa sabarnya Ibrahim ketika hendak dilempar ke dalam api. Dia mengatakan, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah Subhanahu wa taala sebagai penolongku dan dia adalah sebaik-baik penolong. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada api, qulna ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Kami berfirman, wahai api, jadilah engkau dingin, memberikan keselamatan kepada Ibrahim alaihissalam. Sungguh mukjizat yang luar biasa. Mereka saksikan di depan mata kepala mereka sendiri. Sedikit pun Ibrahim alaihissalam tidak terluka, tidak terbakar oleh api yang berkobar-kobar. Bukti yang begitu nyata, mukjizat yang begitu jelas mereka lihat sendiri, ternyata tidak menjadikan mereka mau tunduk dan beriman kepada ajakan tauhid Ibrahim alaihissalam. Bahkan penolakan bapak sendiri. Kita tahu bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam, dia termasuk orang-orang yang terdepan dalam menentang dan menolak ajakan tauhid dari putranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Melihat penolakan mereka, maka tidak ada pilihan lain bagi Ibrahim ketika itu selain hijrah dari tempat tersebut. Itu adalah tempat yang buruk. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya yang menjadi orang-orang beriman di negeri Babil ketika itu hanya 2 orang, Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya Sarah. Maka Al-Quran menyebutkan, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Ibrahim berkata, kalau begitu ya sudah, aku akan pergi berhijrah menuju Rabbku. Sayahdin, dia Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan aku petunjuk. Yang jelas aku harus meninggalkan negeri yang
Sama sekali tidak ada kebaikan di situ. Ya, khawatirnya kalau tetap menetap di situ, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bisa menegakkan ubudiyah dengan sempurna karena selalu mendapatkan tekanan. Akhirnya beliau hijrah menuju Syam, menuju Palestina. Dan ketika itulah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam merasakan kesepian yang luar biasa, kesendirian yang luar biasa, disitulah beliau berdoa, Rabbi habli minas salihin, wahai Rabb, anugerahkan untukku seorang anak yang saleh. Fabasyarnahu bi ghulamin halim, maka kami berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwasanya akan lahir untuk dia seorang anak yang memiliki sifat halim, yang sangat penyabar, sangat tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, di juz yang pertama halaman 363 sampai seterusnya, di situ Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya Nabi Ismail alaihissalam yang dijanjikan dalam ayat ini lahir ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah berada di usia 86 tahun, bayangkan. Sementara ketika Nabi Ibrahim keluar dari Babil, negeri Irak, ketika itu dia masih muda. Fatan yuqalu lahu Ibrahim, seorang pemuda yang disebut-sebut bernama Ibrahim alaihissalam. Berarti kan dia menunggu janji Allah ini begitu lama sekali, puluhan tahun. Dari sini kita belajar betapa sabarnya Ibrahim alaihissalam. Dia harus meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan kaumnya. Dia belum memiliki anak, kemudian dia baru mendapatkan anak setelah usia 86 tahun. Sungguh panjang penantian beliau. Dan kita tahu setelah Ismail alaihissalam lahir dalam kondisi masih menyusui, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk hijrah lagi ke Makkah membawa Hajar, istri beliau. Dan setelah sampai di Makkah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk meninggalkan Hajar dan putranya Ismail yang masih menyusui. Bayangkan kesabaran yang luar biasa untuk menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim alaihissalam meyakini bahwasanya di balik setiap perintah Allah Subhanahu wa taala pasti ada kebaikan, pasti ada hikmah, sekalipun itu memberatkan. Terlebih lagi setelah Ismail alaihissalam tumbuh beranjak remaja, kata para ulama usia sekitar 13-an tahun. Usia ketika Nabi Ismail ini sudah bisa berpikir cerdas, sudah bisa membantu ibunya, sudah bisa menjaga ibunya, bahkan bisa mengerjakan apa yang bisa dikerjakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ayahnya. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Disitulah Nabi Ibrahim alaihissalam ternyata mendapatkan wahyu dari Allah dalam bentuk mimpi. Beliau melihat beliau akan menyembelih putranya Ismail alaihissalam, dan mimpi para nabi adalah hak, bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, mustahil disusupi oleh syaitan. Maka Ibrahim alaihissalam memahami itu adalah perintah dari Allah. Maka dia mengabarkan kepada putranya Ismail. Maksudnya dia melihat dirinya hendak menyembelih Ismail di dalam mimpinya. Dan mimpi tersebut disebutkan 3 hari berturut-turut. Perhatikan jawaban dari sang anak. Qala ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai bapakku yang sangat aku cintai dan aku muliakan, kerjakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Perintah Allah di atas segalanya. Di balik perintah Allah pasti ada kebaikan dan hikmah, sekalipun itu menyakitkan dan berat. Niscaya engkau akan mendapati aku, insya Allah aku akan menjadi orang-orang yang bersabar. Luar biasa jawaban dari seorang anak. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka ketika keduanya telah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, telah bertekad untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika Ibrahim alaihissalam sudah menidurkan anaknya di atas pelipisnya, dia tidak melihat secara langsung wajah putranya karena khawatir ketika akan menyembelih, ketika dia melihat wajah putranya, dia muncul rasa iba dalam dirinya, sehingga itu mencegah dia atau menghalangi dia untuk melakukan perintah Allah. Ibrahim tidak ingin itu terjadi, sehingga dia palingkan wajah anaknya. Maka ketika benar-benar Ibrahim akan menyembelih putranya alaihissalam, disitulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nadainahu ayya Ibrahim. Kemudian kami menyeru kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpi, yang itu adalah wahyu. Disinilah letak inti ujiannya, inti cobaannya, sejauh mana pembenaran dan keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam terhadap wahyu yang Allah turunkan. Dan ternyata beliau telah membenarkan apa yang Allah turunkan. Inna kadzalika najzil muhsinin,
Kemudian Allah memberikan kabar gembira, demikianlah kami akan memberikan balasan ganjaran kepada setiap mereka yang berbuat ihsan. Dan Allah menyebutkan inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sungguh apa yang menimpa Ibrahim alaihissalam dan putranya ini adalah ujian yang sangat hebat, luar biasa, ujian kesabaran yang luar biasa, ujian ketaatan, ujian keyakinan akan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang ke-107 surat As-Saffat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fadainahu bidzibhin 'adzim." Dan kami gantikan Ismail itu dengan hewan sesembelihan yang besar. Disebutkan hewan tersebut adalah kabsh, domba yang sangat besar, dan konon disebutkan dalam Al-Bidayah wan Nihayah oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala yang menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan domba pengganti tersebut dari surga, dan itulah yang kemudian disembelih oleh Ibrahim alaihissalam. Dan itu menjadi sunnah bagi orang-orang beriman setelahnya, termasuk bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan ibadah kurban. Teman-teman tahu tidak, orang-orang Yahudi Bani Israel, mereka mengklaim bahwasanya putra Ibrahim alaihissalam, Adz-Dzabih, yang hendak disembelih tersebut sebenarnya bukan Ismail, kata mereka. Dia adalah Ishak. Kita tahu Ishak adalah ayahanda dari Yakub, dan Yakub adalah Israel, nenek moyang dari bangsa Yahudi. Dan mereka semua adalah orang-orang saleh, para nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang benar, Adz-Dzabih, putra yang hendak disembelih tersebut adalah Ismail alaihissalam, yang kemudian dia digantikan dengan seekor domba yang besar. Nah, apa buktinya? Disinilah kita akan menjawab pertanyaan tadi. Ada sebuah riwayat dari Uthman bin Talha yang menyebutkan bahwasanya beliau pernah dipanggil oleh Rasulullah SAW untuk melakukan suatu tugas. Apa tugas tersebut? Rasulullah SAW bersabda, "Inni kuntu ra'aitu qarnail kabsh hina dakhaltul baita." Ketika aku memasuki Ka'bah, aku melihat dua tanduk domba, yang itu adalah dua tanduk domba yang menjadi pengganti Ismail ketika dia hendak disembelih oleh sang ayah Ibrahim alaihissalam. Orang-orang Quraisy menyimpan kedua tanduk domba tersebut karena itu adalah barang yang bersejarah ya, terkait dengan kisah nenek moyang mereka Nabi Ismail alaihissalam. Mereka menyimpannya, mewariskannya dari generasi ke generasi, dan mereka meletakkannya di dalam Ka'bah sebagai bentuk pengagungan. Namun Nabi tidak suka hal tersebut. Nabi mengatakan, "Fanasitu an amuraka an tukhammirahuma." Rasulullah SAW mengatakan, aku lupa untuk memerintahkan engkau, wahai Uthman ibn Talha, untuk menutup kedua tanduk tersebut. Kenapa? فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي الْبَيْتِ شَيْءٌ يَشْغَلُ الْمُصَلِّ. Karena tidak layak ada sesuatu di dalam Ka'bah yang mengganggu kehusyuan orang yang salat. Dan disebutkan bahwasanya salah seorang perawi dari riwayat ini, yaitu Sufyan ibn Uyainah, beliau mengatakan, "Lam tazal qarnal kabshi fil baiti hatta ihtaraqal baitu fahtaraqa." Kedua tanduk domba tersebut senantiasa berada di dalam Ka'bah. Dia disimpan oleh orang-orang Quraisy. Sampai suatu ketika Ka'bah di suatu zaman dia pernah mengalami kebakaran. Maka kedua tanduk itu pun ikut terbakar, ya, lenyap, terbakar, ya, menjadi abu. Nah, para ulama mengatakan kedua tanduk tersebut adalah bukti bahwasanya yang hendak disembelih dan digantikan dengan domba dari surga tersebut adalah Nabi Ismail alaihissalam. Karena tidak ada khilaf di kalangan para ulama, Nabi Ismail lah yang berada atau tinggal di tanah Arab ketika itu. Teman-teman, riwayat tentang dua tanduk domba ini disahihkan oleh banyak ahli hadis. Hadis atau riwayat ini dibawakan oleh Abu Daud dalam sunannya nomor hadis 2030, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Sunan Abi Daud di nomor yang sama 2030, dan Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan riwayat ini hasan. Riwayat ini juga dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir beliau, Tafsir Al-Qur'anil Azim, Tafsir Ibnu Katsir, dan beliau bawakan juga dalam kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah. Ada beberapa pelajaran yang berharga dari kisah yang kita sampaikan. Pertama, pelajaran tentang kesabaran yang agung, kesabaran yang luar biasa. Lihat betapa besar kesabaran Nabi Ismail alaihissalam ketika dia masih remaja. Justru dia yang mengatakan kepada bapaknya, "Wahai bapak,
kerjakan apa yang Allah perintahkan. Luar biasa, padahal dia pernah ditinggal oleh Ibrahim alaihissalam, dan itu atas dasar perintah Allah. Mungkin masa kecil dia tidak sebagaimana anak-anak kecil lainnya yang mereka bermain bersama bapaknya dan seterusnya. Nabi Ismail alaihissalam ditinggal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun lihat kesabaran Ismail alaihissalam. Demikian pula dengan kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia sendiri yang hendak menyembelih putranya, padahal putranya adalah anak semata wayang yang ditunggu selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Di saat anak tersebut tumbuh di masa remajanya, di usia ranumnya, di usia orang tua sedang memetik hasil dari anaknya. Pelajaran berikutnya yang kedua adalah lihat betapa perintah Allah adalah di atas segalanya. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tidak protes atas apa yang diperintahkan oleh Allah. Bertanya pun tidak, apalagi protes. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah mengatakan, ya Allah, kenapa engkau menurunkan perintah yang begitu berat kepadaku? Ini kan kezaliman orang tua kepada anaknya. Nabi Ibrahim tidak membantah Allah Subhanahu wa taala dengan akalnya, karena dia meyakini di balik semua perintah Allah pasti ada kebaikan, pasti ada hikmah. Kemudian pelajaran yang ketiga, lihat bagaimana sikap Rasulullah SAW terhadap dua tanduk domba yang disimpan di dalam Ka'bah. Rasulullah SAW justru menginginkan agar kedua tanduk tersebut ditutup, tidak terlihat di dalam Ka'bah, karena bisa mengganggu orang yang sedang salat. Rasulullah SAW tidak memerintahkan untuk mengagungkan kedua tanduk tersebut, karena yang layak untuk diagungkan, dimuliakan dalam ubudiyah hanya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jika kedua tanduk tersebut sekarang masih ada, mungkin orang-orang akan berebutan untuk ngalap berkah, mengambil keberkahan kedua tanduk tersebut. Namun Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan hal tersebut kepada para sahabat, karena Rasulullah SAW meyakini dan mengajarkan para sahabat keberkahan itu hanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan hanya diraih melalui apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan bersumber dari Al-Qur'an, keberkahan bersumber dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka keberkahan tersebut didapatkan dengan membaca Al-Qur'an, mempelajarinya dan mengamalkannya. Kemudian pelajaran yang keempat, kita tahu di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anittabi' millata Ibrahim hanifa." Ikutilah millah ajaran Ibrahim alaihi salam, yang dia merupakan agama yang lurus, yang condong kepada tauhid dan sangat jauh dari kesyirikan. Dan sunnah untuk berkurban pada hakikatnya ini adalah napak tilas dari apa yang telah dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia lulus ujian yang begitu berat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disunnahkan bagi kita untuk berkurban. Kemudian terkait referensi dari kisah ini, teman-teman bisa membaca kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, jilid yang pertama atau juz yang pertama dari halaman 363 sampai dengan halaman yang ke-370. Bisa juga membaca tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam surat As-Saffat ayat yang ke-95 sampai ayat yang ke-107. Demikian teman-teman, semoga kisah ini bisa memberikan faedah dan tambahan wawasan yang berharga untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.